Siki kali 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sanga, tasa. Siki kali 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sanga. Halo teman-teman, aku Choi. Hari ini Tom nggak ada, jadi aku sendiri hari ini akan membahas sama teman-teman aku tentang bahasa Bali dan bahasa Indo. Nah, jadi hari ini aku akan kenalkan teman-teman. Nah, Halo, saya Reynate dari Jakarta. Aku Rianti dari Bali. Yanti dari Bali, hello. Nah, jadi aku sama Reina nggak tahu tentang bahasa Bali. Jadi hari ini ada orang Bali, jadi kita akan belajar tentang semua tentang Bali-Bali gitu ya. Nah, jadi kita akan mulai dari kosakata dan logat Bali dulu ya. Beberapa kata dan kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Bali sehari-hari. Ingat A itu di akhir kata dibaca E. Jadi ditahan. Oke, jadi ada beberapa kosakata. Pertama sedikit. Itu abedik, benar? Karena aku abedik. Salah. Salah. Bacaannya abedik. Jadi i itu dibaca misalnya nih i terakhir. Ika dibacanya itu bukan abedik tapi abedik. Jadi i itu agak melenceng ke e dikit. Ada gemak di sini. Oh, abedik. Abedik. Nggak bisa terus. Benar. Patut. Ya, aduh, gila masih salah. Kita masih salah loh, coba patut. Hampir benar. Patut. T-nya kental, T Bali. Jadi nyentuh dari atas lidah. Patut. Ditahan. Patut. Cara omong juga beda. Beda. Aku pikir kosakata aja beda, tapi cara omong juga beda banget. Oke, terus salah. Iwang. Ini sama. Sama. Tapi Oh, ada salah. ada salah juga. Dua. Yang ini yang agak sering dipakai sehari-hari. Terus beli. Bener. Oh, aku benar. Coba bilang. Beli. Wait a minute. Beli. Itu bener. Terus tanya. Metaken. Metaken. Kenapa jadinya Sebenarnya kan metaken? ada bahasa Bali halus itu aku nggak tahu sebenarnya gimana. Cuman ada kasta yang misalnya makan. Kalau di kasta misalnya orang yang sama-sama pekerja kasar misalnya. Ayo kita makan, ayo medar gitu. Tapi kalau misalnya sama orang let's say yang lebih tua atau misalnya dia kastanya itu kayak pendeta, nggak boleh bilang medar. Kayak rese banget sih bilang medar gitu. Lu jangan saya deh. Oh, Nggak sopan. Jadi bilangnya ngajeng. Jadi ada perubahan signifikan. Nah, sekarang mungkin. mungkin. Itu bener. Mungkin. N-nya di tengah. Kayaknya harus kayak jelas titik gitu. Jelas. Oh. Punya keras. Ada lagi Jani. Itu bener. Jani. Oh itu benar. Jani. Jani. Dan terus ada kosakata anggota tubuh, kepala itu Prabu. Benar, Prabu. Bahasa halus tapi Sirah. itu bahasa biasa, sirah. Oh, mata itu sama. Mata. Tapi Mata. kalau yang bahasa halus penyingaan. Penyingaan. Iya, penyingaan. Tapi di sini ada kaknya kemana hilang? Penyingaan. Oh, Dan tangan, lengan. lengan. Bahasa Indo. Bahasa Sunda kayak. Bahasa Indo lengan kan? Oh iya ya. Lengan. Bibir lambe. Berarti lambe turah tuh dari maksudnya Bali gitu. Kalau kita lihat lambe turah di Instagram tuh kan bentuknya bibir kan. Berarti dari bahasa Bali tuh lambe. Bahasa Jawa, bahasa Bali. Oke, jadi terus nomor. Aku coba dulu ya. Siki kali 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sanga, tasa. Benar, salah. Siki kali 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sanga, dasa. 8/10. Hah? Yang bener kayak gimana? Ya benar aja, kasih tahu. Siki kali 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sange, dase. Oke. Jadi kami akan sekarang belajar kalimat yang simple-simple gitu dari selamat pagi. Lahajeng semeng. Ngahajeng semeng. Cakep. Ra itu dibacanya R-nya keras. Ra yang paling keras. Ra. Lahajeng semeng.
Good job. Lanjut. Selamat siang. Rajang Tengai. Rahajang Tengai. Iya dibaca keras. Selamat sore. Rajang Sanje. Rahajang Sanje. 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 Apa kabar? Itu ken kabare. Kabare. Ken kabare. Ken kabare. Ken kabar. Oh, ken kabare. Ken kabare. Ken kabare. Ken kabare. Saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta. Yang saking Jakarta. Benar. Benar. Oh. Bener. Yang saking Jakarta. Ih, sandal. Oh. Pinter bahasa balik. Wah. Susah ya. Susah banget. Gimana kalau misalnya kita tebak nanti ngomong apa? Kita tebak artinya dia ngomong itu apa. Oke. Swastiastu. Dan Tiang Rianti, Tiang saking Denpasar. Perkenalkan, nama saya Niati, saya tinggal di Denpasar. Kayak halo semuanya, saya Rianti, saya tinggal di Denpasar. Saking itu dari Denpasar. Iya, saya dari Denpasar. Balik lagi next. Oke. Tiang Jani Megai di Jimbara. Aku kerja di Jimbaran. Iya. Oke. Belin Tiang, Nganten, Mani, Ring, Nusa Dua. Banyak pengantin yang menikah di Nusa Dua. Nganten. Nganten. Jarak. Nikah. Beli Tiang, kakak saya Oh, bakal nikah bakal menikah di Nusa Dua. di Nusa Dua. Oh. Beli itu kakak laki-laki. Ya, mas, Oh iya mas kan? bener, beli. Oke, jadi kita udah belajar tentang bahasa Bali. Terus tolong kasih tahu tentang budaya-budaya di Bali juga. Oke, jadi orang Bali itu punya nama yang dikasih sama keluarga yang ngebawa identitas Balinya dia gitu. Kalau misalnya nama asliku itu sebenarnya Rianti Sukmananda, tapi kalau diisi nama Bali aslinya di KTP Niputu Rianti Sukmananda. Nama Balinya ini Niputu. Jadi Niputu ini ngejelasin kasta aku apa, aku anak keberapa, genderku apa. Oh gitu. Jadi ketika kita tahu namanya, kita bisa memposisikan ini aku pakai bahasa halus apa enggak ya, atau pakai bahasa kasar aja ya, gitu. Kalau misalnya kalau aku arti namaku Tuni itu artinya anak perempuan. Tapi untuk laki-laki I. Kalau namanya Iputu berarti dia anak laki-laki. Kalau Ni perempuan. Udah. Oh gitu. Terus selanjutnya itu kan Putu. Nah, Putu itu artinya anak pertama. Kalau aku anak pertama Putu. Kalau adik aku anak laki-laki kedua I, cowok, kedua adek. Terus misalnya yang ketiga, kalau yang ketiga Oma. Kalau misalnya agak renseran Ketut anak keempat. Jadi aku Iputu Mince. Yes. Kamu Niputu Reina. Niputu Reina. Iya, karena aku anak Aku Yes. Dan terus kamu tadi kasih tahu ada Kasta. kasta itu. Hmm. Tolong kasih tahu itu juga. Jadi tuh kasta aku itu jabe, kasta yang kayak aku gitu loh, kayak buat patung. Jadi kerjaannya kasar, tapi kerjaan administratif misalnya kayak di kantoran buat nyatet-nyatet gitu. Biasanya orang yang kastanya isi belakangnya namanya gusti. Biasanya kan itu ada ketua adatnya atau misalnya pendetanya. Itu nggak boleh orang dari kita. Orang-orang yang lahir dari keturunan namanya ide bagus, pendeta cuman itu. Jadi dari daerah kelahirannya itu cuman itu doang yang bisa ngelakuin tugasnya itu. Kalau yang ini agak rare, dia itu kastanya itu cokorde. Jadi Raja Bali itu pasti cokorde. bawah, nggak bisa ke atas kan. Tapi kalau dari atas bisa ke bawah. Oh bisa dong. Bisa. Yang kemungkinan bisa pindah kasta itu cuma cewek. Menikah. Yes, menikah. Oh. Jadi agak susah di Bali. Biasanya nih kalau orang-orang itu ya let's say lah orang kan pingin stay di kastanya karena keluarganya kayak gitu. Maksudnya dia tiba-tiba kali seumur hidup kerjanya, maksudnya nggak interaksi sama orang-orang yang pakai bahasa Balinya beda, kulturnya beda, warisnya beda, tiba-tiba nikah jump out ke kasta lebih tinggi, kaget gitu. Let's say misalnya aku orang Jabe nikah sama cokorde, suami aku cokorde, bisa, aku naik kasta, tapi ya namaku nggak berubah menjadi cokorde Rianti. Oh gitu. Tetap, Oh. tapi aku dipanggil Jeru. Itu istilah kayak untuk cewek yang naik kasta. Kalau yang kayak belakang ini sih temen-temenku yang cewek, misalnya let's say dia kastanya itu cokorde, let's say ini nikah sama orang yang nggak kasta, namanya nyerot, dihilangin, kasarnya dihilangin deh. Kalau dia turun itu dihilangin, kalau naik dia ditambahin. Terus ada pertanyaan lagi. Aku udah berjalan-jalan kaki di seminya atau gitu-gitu dan aku lihat banyak bunga dengan api itu. Yes, yes. Ada kan? Itu cana. Itu sebenarnya kita tuh di Bali kan beda sama India itu. Kalau kita itu benar-benar pakai, let's say kita doa itu pakai semacam penghantar gitu loh bunga. Nah, kenapa taruh di bawah? Jadi kayak setiap tempat kayak misalnya di bangunan itu kita percaya dihuni sama energi untuk
menghormati energi tersebut untuk ngebuat vibes-nya positif, kayak vibes-nya itu damai. Kita tuh nggak harus ngasih sesuatu tiap hari. Tapi cuman ya itu salah satu yang mungkin Bali itu tuh tiap kali nyampe ke Bali tuh atmosfernya beda. Yaudah chill, nyantai, energi tuh selalu positif. Nggak pernah aku datang ke Bali kayak gitu loh. Kayaknya itu yang benar-benar bikin ke Bali akhirnya orang keep coming back. Tapi kalian apa sih yang dirasain kayak pertama kali Bali, apa yang kayak gap budaya yang beda banget dari daily life gitu? Ada nggak? Babi guling? itu makanan kalau aku pribadi ya. Yang aku hebatnya dari Bali adalah mau lebih banyak bulenya, mereka tuh nggak pernah ngerubah adat istiadatnya dia, cara ngomongnya, namanya. Itu yang menurut aku kayak aku nanti lihat bisa ya ada bule lagi sunbathing yang panjang dada, tapi ada orang yang lagi berdoa dengan kebaya dan everything gitu loh. Kita tuh percaya kayak karma pale gitu. Jadi kayak kita tuh percaya action apapun yang kita lakukan sekarang itu nanti atau kapanpun bakal dibales. Juga ada ngerasa tanggung jawab sama keluluhur gitu. Badan kita sakit atau badan kita tiba-tiba nggak enak badan atau tiba-tiba kecelakaan. Nah itu kita percaya atas karena aku melanggar dari peraturan itu. Oke, jadi videonya sampai sini aja ya. Intinya nggak bisa berhenti sampai hari ini, mungkin ya videonya sampai sini aja, dan terus setelah itu bahas lagi ya. Oke. Jadi hari ini terima kasih banyak dua-dua orang, dan tolong terima kasih banyak untuk kasih tahu banyak bahasa Bali, budaya Bali dan lain-lain juga. Terima kasih banyak, dan aku sama orang Jakarta belajar banyak tentang Bali. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tolong tulis komen dan dia kasih tahu itu. Nanti dicek. Kan dicek sama orang Bali sendiri. Ya, nah kalau ada pertanyaan, DM dia juga atau dia juga bisa. Oke, guys. Oke, jadi hari ini video ininya sampai sini aja, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Bye bye guys, bye bye.